Kita ke sorotan selanjutnya, Saudara. Barreskrim Polri akan melayangkan surat panggilan kedua pada Edi Mulyadi terkait kasus ujaran kebencian. Edi tidak hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi di Barreskrim hari ini. Tim kuasa hukum Edi Mulyadi menyebut ketidakhadiran Edi di Barreskrim Polri karena pemanggilan kliennya dinilai tidak sesuai prosedur yang berlaku. Tim kuasa hukum Edi Mulyadi yang datang ke Barreskrim meminta penyidik menunda pemeriksaan. Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyatakan tim penyidik akan segera mengirimkan surat panggilan kedua pada Edi Mulyadi disertai perintah membawa. Kasus dugaan ujaran kebencian berawal saat Edi melontarkan pernyataan terbuka soal pemindahan ibu kota yang dinilai menyinggung masyarakat Kalimantan. Panggilan kedua dengan perintah membawa. Silahkan saja ikuti mekanisme penyidikan yang sedang berjalan. Ujar Kabar Reskrim Polri, Komjen Agus Andrianto pada kompas.com. Beliau dipanggil ya, tepatnya jam 10. Nah kami, kebetulan Pak Edi Mulyadi tidak bisa hadir hari ini, karena ada halangan. Jadi kami hari ini hanya mengantarkan surat untuk penundaan pemeriksaan kepada Mabes Polri. Alasannya pertama prosedur pemanggilan tidak sesuai dengan KUHP, itu yang pertama. Nah ini kami mau memasukin surat ini dulu. Apakah poin-poin yang dirasa tidak sesuai dengan ya, bagaimana Bang? Minimal 3 hari, 22 hari. Jadi kan itu harus minimal 3 hari. Ini baru 2 hari sudah ada pemanggilan. Artinya itu sudah tidak sesuai dengan KUHP. Nah kami minta itu diperbaiki lagi surat pemanggilan itu. Selengkapnya terkait pemeriksaan kasus dugaan ujaran kebencian dengan terperiksa Edi Mulyadi, kita akan sapa Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Selamat petang, Pak Ramadan. Selamat petang, Pak. Selamat petang, Pak Ramadan. Bisa dengar suara saya, Livia? Kita akan perbaiki sambungan dengan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, terkait dengan pemanggilan Edi Mulyadi. Ini masih statusnya sebagai terperiksa terkait dengan dugaan ujaran kebencian. Kita akan kembali sapa Brigjen Ahmad Ramadan. Selamat malam. Pak Ramadan, sudah dengar suara saya, Pak? Udah, dari tadi sudah. Baik. Oke. Pak, kalau menurut tim kuasa hukum dari Edi menyatakan bahwa ini pemanggilannya tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan KUHP. Respon dari kepolisian seperti apa, Pak? Ya, kita jawab ya. Jadi pertama saya akan menjelaskan di pasal 112 KUHP. Orang yang dipanggil oleh penyidik itu wajib datang. Dan bila tidak datang, maka penyidik akan melayangkan panggilan kedua dengan disertai surat perintah membawa. Ini amanah dari pasal 112 ayat 2 di KUHP. Ya. Kemudian ketika alasan yang disampaikan tersebut harus 3 hari, itu acuannya adalah pasal 227 ya. Di mana pasal 227 itu adalah pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, tentu proses ini adalah proses penyidikan. Jadi saya akan sampaikan bahwa di pasal 112 ayat 1 itu mengatakan penyidik melakukan pemeriksaan, kemudian menyebut alasan yang jelas pemanggilannya, kemudian berwenang untuk melakukan pemanggilan baik tersangka maupun saksi. Ya, dan dalam panggilan tersebut memperhatikan tenggang waktu yang wajar. Jadi tidak disebutkan dalam pemanggilan itu berapa hari, tapi di situ tenggang waktu yang wajar. Okay. Artinya ketika kita memanggil seseorang, apakah saksi, apakah tersangka, Apakah saksi, apakah tersangka, kita harus memperhatikan
tenggang waktu. Misalnya tempatnya dia di Papua, di Australia, tentu jauh. Ya, ini kan tempatnya kita sudah perhatikan ya. Jadi tempatnya bukan di daerah-daerah yang jauh. Nah, ini tempatnya dekat gitu ya. Sehingga kita sudah perhatikan waktu tersebut. Itu ya. Ini contoh tempat ya seperti itu. Baik. Kalau kita memperhatikan panggilannya di kota yang jauh, membutuhkan waktu 2 hari, tentu kita akan memperhatikan waktu tersebut. Baik. Pak, lalu kapan panggilan kedua ini akan diberikan kepada Edi? Hari ini kita telah melayangkan surat panggilan dan sore tadi surat panggilan telah diterima oleh keluarganya, oleh istrinya. Untuk tanggal berapa, Pak? Dan surat panggilan tersebut untuk dipanggil hari Senin tanggal 31 Januari 2022 jam 10. Baik. Pak Ramadan, ini kan sudah naik ke tahap penyidikan seperti yang tadi Anda sempat sampaikan. Penetapan tersangka artinya akan dilakukan dalam waktu dekat? Tentu kita lakukan pemeriksaan dulu ya. Kita hadir dulu, kita lakukan pemeriksaan. Dan nanti yang jelas, yang prinsip adalah Polri melaksanakan penyidikan ini secara objektif. Baik. Secara transparansi dan profesional. Pak Ramadan, ada sempat tanggapan ketika awal kasus ini mencuat, ada anggapan diskriminasi yang dilontarkan oleh pihak terperiksa yang menyatakan bahwa ada juga kasus yang serupa yang menyinggung anggota DPR Arteria Dahlan tapi tidak diproses secepat Edi Mulyadi. Apa respon Polri? Saya katakan sekali lagi bahwa kita melakukan proses penyidikan ini secara profesional, secara objektif. Dan kita tidak berpendapat sendiri, tentu kita melakukan pemeriksaan dengan melibatkan saksi-saksi. Sampai saat ini sudah 43 saksi yang kita periksa. Dari 43 saksi itu ada 35 saksi dan 8 saksi ahli. Ahli tersebut ahli pidana, ahli ITE, ahli bahasa, dan ahli-ahli lainnya yang kita butuhkan ya. Jadi sekali lagi kita lakukan penyidikan ini secara profesional. Baik, artinya kita tinggal menunggu hari Senin jam 10. Jika memang tidak datang, artinya akan dijemput Pak Edinya ya, Pak Ramadan ya? Kalau yang bersangkutan hari Senin tidak datang, maka penyidik akan menjemput dan akan membawa ke Bareskrim untuk dilakukan pemeriksaan. Baik, meskipun masih belum ditetapkan tersangka karena masih harus melewati pemeriksaan terlebih dahulu seperti tadi yang Anda sampaikan begitu ya Pak Ramadan kira-kira ya? Ya, kita membawa yang bersangkutan sebagai saksi. Baik, oke. Terima kasih telah bergabung bersama kami Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Jadi nanti kita akan tunggu panggilan berikutnya, panggilan kedua Edi Mulyadi akan berlangsung pada hari Senin 31 Januari pukul 10 pagi. Jika memang tidak datang, tadi kepolisian sudah memastikan bahwa akan dijemput tapi masih berstatus sebagai saksi atau terperiksa begitu kira-kira. Terima kasih Pak Ramadan telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.